Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Karim, seorang mahasiswa di Perguruan Tinggi STIE Wibawa Kartara Harja. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Muamalah Milenial. Ini dia bukunya. Jadi buku ini ditulis oleh salah satu dosen kami yang bernama Nur Izzati SEME dan Pak Naurid Rifai Ilyasa SHU. Penerbitnya Guepedia, terus juga ISBN-nya yaitu 9786234214826. Nah, isi buku ini yaitu mengupas sebuah transformasi syariah di era digital. Buku ini adalah panduan praktis untuk memahami ekonomi syariah di zaman modern. Setiap babnya membawa kita mendalami dunia muamalah, mulai dari filosofi hingga penerapannya. Nah, buku ini berisi 8 bab, terus 211 halaman, di mana bab satunya itu menjelaskan tentang pengertian universal syariah dan muamalah. Di dalamnya ada definisi syariah, yaitu jalan hidup berdasarkan Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma, dan qiyas. Terus juga ada fungsi syariah, yaitu mengatur hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Terus juga ada yang namanya muamalah, yaitu hubungan sosial yang berlandaskan Islam, termasuk aspek moral atau adabiah dan materi atau madiyah. Terus juga di bab 2-nya ada jenis-jenis muamalah. Yang pertama ada muamalah adabiyah, terus juga ada muamalah madiyah. Nah, muamalah adabiyah fokus pada etika, toleransi, dan kejujuran dalam interaksi sosial. Sedangkan muamalah madiyah yaitu transaksi materi seperti jual beli, perbankan syariah, kerjasama tani, dan lainnya. Nah, terus juga di bab 3. Bab 3 sejarah muamalah Islam. Nah, sebetulnya di zaman dulu itu sudah ada yang namanya muamalah, tetapi mungkin ya zaman dulu belum teknologinya belum begitu canggih. Disebutnya kalau dulu itu bank syariah itu Baitul Mal, ya Baitul Mal. Terus bab 4 yaitu ada lembaga keuangan di Indonesia. Di dalamnya yaitu menjelaskan tentang jenis lembaga, di mana yaitu ada pegadaian, koperasi, leasing, asuransi, dan pasar modal. Ada juga perannya yaitu menghimpun dana masyarakat untuk menyalurkan secara transparan. Terus bab 5 ada kasus riba dan muamalah madiyah. Nah, teman-teman, dalam contoh praktik riba yaitu misalnya bunga kredit bank konvensional, kelebihan pada hutang dan gadai, kartu kredit, dan leasing. Terus di bab 6 ada fatwa MUI terkait muamalah. Fatwa utamanya akad perbankan syariah seperti koperasi syariah, leasing, dan jual beli online. Terus prinsipnya yaitu kejujuran, transparansi, dan keadilan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Terus juga ada bab 7. Bab 7 itu menjelaskan tentang jenis-jenis akad dan ekonomi Islam. Contoh akadnya yaitu ada akad mudorobah, yaitu kerjasama modal dan usaha. Terus juga ada akad izaroh. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab 8, muamalah madiyah menurut ulama madhab sunni. Di dalam buku ini menjelaskan sekilas 4 ulama berpangkat mujtahid, hukum jual beli, barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan, ada juga ijab qabul dan jual beli, menjelaskan juga tentang hal yang baik dalam jual beli. Mungkin itu pembahasan sedikit dari bab per babnya dari buku ini. Terus kelebihan buku ini bahasanya mudah dipahami oleh pembaca. Terus menggabungkan teori klasik dan dengan aplikasi modern, membahas konteks ekonomi syariah yang cocok untuk generasi milenial. Untuk kekurangan bukunya mungkin ada beberapa yang typo dan itu tidak bermasalah lah. Kesan saya sangat bangga kepada dosen saya Bu Nur Izzati yang sudah menulis karya yang luar biasa ini, dan buku ini menjadi
bahan referensi saya untuk memahami tentang ekonomi Islam. Tadi mungkin kritik untuk buku ini perlu lebih banyak contoh nyata gitu. Terus pesannya mah buku ini cocok untuk pembaca yang baru mempelajari muamalah. Untuk tambahannya mungkin buku Muamalah Milenial memberikan wawasan tentang prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan dan transparansi. Buku ini juga relevan bagi generasi muda yang ingin memahami praktik keuangan sesuai syariah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.